Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah syedina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amal amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberi beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Rahma Suci, NIM 1201604 Saya di kelas 3C Akuntansi Syariah dari Universitas IAIN Pontianak. Saya berasal dari daerah Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membahas hasil materi dari mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen pada pertemuan ke-11 yang dengan tema perilaku konsumen pada temuan ke-11 yang dibimbing langsung oleh Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah mau membimbing kami dalam mencari ilmu. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Selain strategi pemasaran, aspek lain yang harus diperhatikan sebuah perusahaan adalah konsumen sendiri. Dengan mengenal konsumen, tingkat keefektifan bisnis industri akan lebih maksimal. Teori ini sendiri seringkali dibahas dalam ranah ilmu komunikasi dan psikologi. Secara sederhana, teori perilaku konsumen adalah studi di mana Anda bisa mengetahui dan mempelajari perilaku seseorang terhadap brand atau perusahaan yang dibuat. 2. Memahami berbagai perilaku dari para konsumen. Rupanya memiliki manfaat bagi perilaku bisnis. Apa saja itu? Berikut daftarnya. Yang pertama, bisa memprediksi tren pasar. Pertama, manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah perilaku bisnis atau perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya. Perilaku dari konsumen tersebut akan memperlihatkan tren apa yang tengah terjadi atau digandrungi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Dari sini, perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen dan apa saja kebutuhannya, sehingga perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang diperlukan oleh konsumen. Dan yang ketiga, membuat strategi pemasaran yang sesuai. Masih berhubungan dengan manfaat. Nomor 2, mampu mengidentifikasi karakteristik konsumen akan memudahkan marketing untuk merancang strategi pemasarannya, sehingga strategi yang diterapkan pun akan tetap sasaran. Yang keempat, mengungguli para pesaing. Yang terakhir, dari manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah dapat mengungguli persaingannya. Bagaimana bisa? Karena perusahaan telah memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, serta menggunakan taktik pemasaran yang tepat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi beberapa kategori, yakni sosial, budaya, pribadi, dan psikologi. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Yang kedua, budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap sesuatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang seorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. Yang ketiga, pribadi atau personal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapat, dan lainnya. Di samping itu, minat dan prinsip individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. Yang keempat, faktor psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen.
Dari sisi psikologis, untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk, salah satu variabel yang berkait dengan faktor psikologis adalah gaya hidup. Adapun faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhinya. Perilaku pembelian adalah misalnya gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Berikut faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan mendapat serta mengambil tindakan. Perilaku salah satu contoh faktor psikologis yang mempengaruhi masalah sosial adalah perilaku atau sikap seseorang terhadap lingkungannya. Baiklah, selanjutnya faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor yang dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitar kita. Komponen yang termasuk di dalamnya yaitu kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. Faktor sosial ini juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen senang membelanjakan bersama dengan orang lain. Selanjutnya, apa itu sikap? Apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap ini menunjukkan penilaian perasaan yang serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda terjadi karena adanya pemahaman atau pengalaman dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Maka dari itu hasil sikap terhadap suatu objek ada yang bersifat positif atau menerima dan ada juga bersifat negatif. Berikut ini apa itu persepsi. Persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut dengan proses sensorinya. Artinya, kecermatan dalam mempersiapkan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus menyebabkan miskomunikasi. Contohnya, pertama, kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan selalu ditanggapi berbeda oleh warganya. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Berikut saya akan menjelaskan apa itu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. STP atau Segmentation Targeting Positioning adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada persegmentasi target audiens tertentu. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. Berikut ada 3 langkah dalam melakukan segmentasi. Survei step. Prosedur pertama adalah melakukan eksplorasi yang dikenal dengan istilah survei step. Yang kedua, analisis step, dan yang ketiga, profiling step. Berikut syarat segmentasi yang efektif. Substansial berarti segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Achievable berarti segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Differentiable berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Selanjutnya, tingkat segmentasi pasar pemasaran massal. Targetkan seluruh pasar hanya dengan satu kampanye pemasaran. Variasi produk terkaitnya di seluruh pasar dengan produk dan bauran pemasaran yang berbeda. Terkonsentrasi ceruk menargetkan beberapa segmen pasar yang terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan konsumen merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan ini meliputi pengenalan, kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, pembelian konsumsi, dan evaluasi alternatif setelah melakukan pembelian. Menurut Kotler dan Keller 2009, proses kebutuhan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian yang dimulai jauh sebelum pembelajaran aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.